Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang di ya. Perdana ini ya, perdana dari SDN Pondok Petir 03. Kita bikin podcast, kita cerita-cerita santai, kita slow enjoy, dan kita ini punya bintang tamu, bukan orang lain, merupakan orang nomor 1 di sekolah kita. Nah, sebelum kita panggilkan bintang tamunya, saya mau kasih tahu dulu, video ini direkam atau kegiatan ini direkam ketika anak-anak sudah pulang. Dan waktu kita tuh sekarang pukul 1:30, jadi udah tidak ada yang KBM, tidak ada yang melanggar aturan atau meninggalkan kelasnya, jadi aman, oke? Sebelum itu, sedikit clue dari bintang tamu kita, orang nomor 1 di sekolah, termasuk kepala sekolah termuda. Gimana kan? Muda nih. Ya, tapi tetap bukan gue kan gitu. Ya, kita panggilkan Ibu Trias Miras Astuti SPD. Assalamualaikum, selamat siang. Ibu, ini dia Ibu kepala sekolah kita. Nggak jauh beda kan? Tapi tetap Iya, lebih muda ada, junior. Nah, ini merupakan senior saya. Ibu, gimana sih nih Bu? Boleh nggak cerita-cerita singkat gitu, Ibu menjadi kepala sekolah? Jadi kepala sekolah ya. Ya. Tahun 2024 tuh, 2024 bulan Maret saya menerima SK ya, menerima amanah sebagai kepala sekolah. Dengan sebelumnya itu saya mengikuti program guru penggerak. Nah, awalnya ikut program guru penggerak niatnya cuma belajar. Ayo jadi guru itu jangan berhenti belajar gitu. Terus pemerintah ada program guru penggerak, terus Depok waktu itu yang saya ikuti angkatan 8. Sekian bulan alhamdulillah selesai. Setelah selesai ya harapannya sih dulu ya setelah selesai ya inilah ya kita dapat ilmu yang normatif, ya dapat ilmu kita bisa menerapkan gitu. Ternyata ada bonusnya lagi. Ada bonusnya lagi, dikasih SK sebagai kepala sekolah. Karena memang waktu itu yang guru penggerak itu yang sudah selesai dan sudah golongannya sudah di atas 3B ya waktu itu ya. Kalau sekarang kan 3C. Nah, waktu itu alhamdulillah saya sudah memenuhi syarat itu. Dan sampailah SK itu di tangan saya karena kehendak Allah aja deh. Sebenarnya saya sih nggak mau ya Pak Abis ya, nggak mau jadi kepala sekolah gitu. Apalagi kan istilahnya saya masih muda gitu. Iya, elah masih muda. Ya saya merasa masih bocil gitu, masih ya jadi guru itu masih istilahnya masih golongan yang baru lahir gitu jadi guru. Terus teman-temannya udah senior tiba-tiba ditunjuk jadi kepala sekolah, jadi perasaannya ya campur aduk sih sebenarnya. Shock ya. Tapi kan kalau kata Presiden Soekarno itu, beri saya 10 pemuda akan kubangun Indonesia. Oh gitu. Nah, katanya gitu Bu. Cuma ya pemudanya kalau kayak saya sih. Pemudanya kayak gimana dulu ya? Betul. Ya kayak Pak Artis nih. Masuk, kita semua luar biasa. Cuma memang kurang aja. Belum ya. Nah nih Bu, belajar memang kita jadi guru kan harus ya namanya kita mempelajari siswa dan Ibu biasanya ketemunya murid-murid. Nah, tiba-tiba jadi kepala sekolah. Pas itu sama teman-teman, apalagi ketika yang Ibu di satu kecamatan udah kenal sama teman-temannya tiba-tiba jadi kepala sekolahnya, itu gimana? Bisa diceritain nggak? Itu ada
kesan-kesan tersendiri, apalagi dengan yang senior pasti kan ada rasa enak. Ya itu juga salah satu ketakutan saya dulu ya ketika menerima amanah sebagai kepala sekolah gitu. Ya Allah, saya ngatur diri saya sendiri aja masih kayak begini gitu. Saya harus istilahnya harus jadi pimpinan buat orang yang macam-macam, orang yang mungkin lebih tua, orang yang mungkin lebih berilmu, lebih banyak pengalaman. Pokoknya pikirannya udah horor lah gitu, maksudnya takut istilahnya takut nggak didengerin atau mungkin takut saya dikira sok pinter, dikira sok hebat gitu. Cuman alhamdulillahnya apa sih namanya, saya dikirimkan amanah itu ditempatkannya di Pondok Petir 3 gitu, yang istilahnya yang saya kenal cuman beberapa gitu ya, nggak banyak, itu pun cuman istilahnya kenal nama atau mungkin sekali ketemu gitu. Kenal muka. Iya benar. Nggak kenal sama sekali. Iya, jadi istilahnya ya meskipun setiap orang punya aib ya, jadi kalau kita belum begitu kenal kan belum tahu banyak aib saya. Nah terus lagi di sini alhamdulillah antara yang muda dengan yang tua itu kalau menurut saya itu nggak ada gap yang terlalu gimana gitu, maksudnya jadi ini terbukti dengan ada jargon kita solid gitu, benar-benar saya rasakan di sini adalah apa ya, solid, nggak ada gap yang tua yang muda gitu, dan alhamdulillah semuanya bisa saling merangkul, saling bahu membangun Pondok 3 yang lebih baik. Iya kan kita ya dari angkatan 90. Nah ini ibu itu termasuk angkatan 90. Nah, dari yang angkatan 80, 90, terus ada angkatan kakak nanti akan di podcast selanjutnya angkatan 2000. Ya, betul ya Bu Dita ya? Nah, Bu Dita sekarang udah nggak jadi junior lagi. Dia kakak senior dari ibu yang satu ini. Nanti akan kasih tahu. Nah, Ibu, kan ya namanya itu pasti kita deg-degan ya. Guru-guru yang tua, yang muda gitu kan. Kayak misalnya apa sih Bu? Yang membuat ibu tuh pengen gimana ya ngomongnya ya, saya ya terus gimana nih kata-katanya bisa merangkul gitu kan. Pastikan setiap orang itu punya pikirannya masing-masing. Nah setiap teman-teman itu kan bagaimana kepalanya, ya, kepala itu bagaimana mengatur teman-temannya, walaupun di awalnya udah solid, tiba-tiba kepalanya lain bisa gitu kan. Nah ini gimana nih mengaturnya? Jujur itu juga masih saya pelajari ya, cuman alhamdulillahnya sejauh saya di sini saya merasa tidak ada masalah yang benar-benar membuat saya down atau mungkin saya jadi patah semangat gitu, karena memang yang saya rasakan, apapun yang saya alami di sini, apapun yang masalah yang saya temui, itu saya merasa terkuatkan karena teman-teman yang solid itu tadi. Nah, jadi kalau untuk menghadapi teman-teman yang crash atau bagaimana, saya rasa teman-teman ini secara alamiah sudah lebih jago dari saya gitu. Nah, jadi ya ini mungkin trik ya, bukan trik ya, maksudnya yang saya lakukan sekarang adalah yang muda-muda ini ya inilah ya kita rangkul sesuai ininya gitu. Misalnya kita ngobrol, pasti kalau yang muda kan mungkin membahasnya hal terupdate, misalnya apa sih, tepuk sakinah lah apa gitu. Ya jadi kalau yang muda-muda mungkin ngobrolnya nyambung gitu. Saya pakai bahan-bahan topik-topik obrolan yang seperti itu, mungkin yang terupdate lah, yang lagi ngehits saat ini. Terus sama yang lebih tua, ya alhamdulillahnya yang lebih tua pun justru malah yang memahami kita juga. Jadi yang di Pondok 3 ini yang tua tapi tetap jiwa muda gitu. Jadi memang bagus seperti itu ya. Muka tua tapi jiwa muda. Muka tua jiwa muda. Ya gitu. Tua tapi gimana kalau Bu Vera jadi bahasanya?
tua tapi muda. Iya. Ya, gitu. Iya gitu. Jadi yang tua pun apa sih namanya, dengan kita ajak ngobrol seperti misalnya konten-konten terbaru atau apa gitu, justru mereka itu nggak ngerasa yang apa sih aku nggak nyambung gitu, justru malah mereka yang merasa dihargai gitu. Wah, aku dilibatkan dalam pembicaraan yang penting saat ini gitu. Yang lagi viral di beberapa media sosial gitu kan. Nah, biasanya itu yang tahu-tahu itu tuh Pak Cipek. Nanti akan dikasih tahu siapa itu. Pokoknya di sini tuh banyak panggilan-panggilan kesayangan buat guru-guru kalian. Om Cipek. Ya, itu yang bakalan jadi pertanyaan. Nah, Ibu, dibalik semua ini udah seneng ya. Aku mau nanya nih Bu, gimana sih Bu kalau misalnya banyak kegiatan-kegiatan kan yang sekolah, misal lomba-lomba. Belum lama ini kita lomba sekolah sehat. Nah, itu kan tiba-tiba dadakan ya. Kata bulan. Nah, gimana sih Bu menyiasati teman-teman? Ayo dong. Dan kita tuh bagaimana cara meningkatkan sekolah kita yang beberapa tahun, alhamdulillah teman-teman, kalau misal teman-teman mau tahu, Pondok Pesantren 3 itu berapa ya? 3 tahun mendapatkan bos kinerja luar biasa. Bos kinerja, dan mudah-mudahan tahun ini juga dapat lagi. Nah, itu Bu, bagaimana sih secara terus-menerus dapat terus ini? Mungkin biar sekolah-sekolah lain nih nonton nih gitu kan, pengen kan ya, pengen nih. Boleh nggak nih, kan di Suling Jar ya ada pilihan tidak berkenan menjawab. Kalau di Suling Jar ada pilihan tidak berkenan menjawab. Kalau ada pilihan itu saya sekarang mau gunakan nih. Jadi ya gimana ya, kayak kemarin apa lomba sekolah sehat gitu. Ya alhamdulillah gitu. Meskipun apa ya, mungkin kita sendiri ya, kita melihat di diri kita, di rumah kita ini kita banyak kekurangan gitu. Nah, tapi ternyata di mata orang lain kita itu punya kelebihan gitu. Nah, buktinya kita ada kemarin lomba sekolah sehat, terus beberapa tahun terakhir dapat bos kinerja secara berturut-turut ya. Jadi ya itu mungkin yang saya yang saya rasa, kita melihat diri kita sendiri punya kekurangan gitu, tapi di mata orang lain kita punya kelebihan gitu. Nah, bagaimana biar kelebihan kita itu bisa kita jaga, terus kekurangan kita ya kita pahami gitu, kita pahami sebagai upaya-upaya kita untuk meningkatkan gitu. Jadi kalau kita pengen memperbaiki kan kita harus tahu jeleknya kita dulu dong gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar paham sekolah kita itu posisinya istilahnya kurangnya di mana, lebihnya di mana. Dan yang saya rasa kekuatan yang paling besar ada di kita adalah kesulitan itu tadi. Mana petir? Iya, jadi apapun mau istilahnya mau kayak kemarin malam minggu dikabarin besok ada visitasi sekolah sehat ya hari Selasa gitu. Tapi ya alhamdulillah, gimana nih teman-teman? Kalau ayo kita gas gitu, jadi gas rame-rame gitu, kita keroyok gitu. Apa aja instrumennya kita bagi tugas, kita upayakan semampu kita. Dan ketika ada event lomba atau apa gitu, saya nggak pernah punya ekspektasi yang harus juara gitu. Nah, tapi lebih ke ini nih ajang lomba ini sebagai istilahnya tantangan buat kita, tantangan bagaimana kita bisa memperbaiki sekolah kita gitu. Makanya kita tuh dibilang belajar itu dari kecil sampai gede. Sampai gede. Dari
perut emak sampai ke liang lahat tuh belajar. Belajar terus. Males-males belajar. Nah, itu. Iya, harus belajar Harus terus. belajar terus. Kita pun jadi guru belajar. Belajar, nggak boleh berhenti. Belajar lagi. Mau jadi presiden aja Belajar juga dong. Apalagi. Belajar itu bukan cuma dari pelajaran, tapi dari kehidupan sosial sampai bermasyarakat, di rumah pun belajar. Nah, itu kan. Ya, sampai kapan pun. Udah senang-senang nih. Senang-senang dari ibu yang sedikit banyak bercerita tentang itu dari pas sekolah, awal mulanya di sekolah bagaimana, terus kegiatan yang menumpuk sampai yang dapat banyak prestasi di sekolah. Terus ini sedikit mungkin ada kesedihan. Kesedihan, luar biasa banget. Bukan kesedihan ya, mungkin ada sisi melonya ya. Sisi melo dari sekolah. Kira-kira apa tuh? Kalau boleh tahu sih, ya. Kepo ya. Jadi gimana ya kalau istilahnya kesedihan atau mungkin apa ya masa-masa terpuruknya saya ketika jadi kepala sekolah itu sebenarnya datangnya bukan dari sekolah ya menurut saya, justru datang dari diri saya sendiri gitu. Jadi ketika awal saya jadi kepala sekolah kan memang bukan keinginan ya, bukan berangkat dari keinginan tapi berangkat dari pemberian gitu. Berangkat dari pemberian, terus saya belum 100% bisa menerima gitu kan. Tapi tetap saya jalani dan saya tetap berpikir bahwa ini takdir Allah yang udah beliau tetapkan, udah Allah tetapkan, dan saya harus meyakini bahwa itu yang terbaik untuk saya gitu kan. Nah, di saat proses saya masa-masa menerima hal itu, qadarullah hamil kan kemarin awal-awal saya di sini. Perjalanan jauh, terus istilahnya trimester awal banyak stres, terus kesehatan juga agak-agak labil ya waktu itu, jadi harus pulang pergi yang jaraknya ya lumayan jauh, terus ya jauh banget ya, dari rumah ke sekolah itu perjalanan yang sangat menurut saya harus berjuang gitu, maksudnya kan harus diperjuangkan, terus kondisi tubuh lagi begitu, jadi saya sempat ya kok begini sih gitu, kok saya harus menjalani hal seperti ini gitu. Sempat juga saya, mohon maaf ya Pak Bis ya, sempat juga di jalan itu, kalau kita di jalan naik motor tuh ya kan pikiran macem-macem gitu kan, pokoknya itu justru malah momen-momen kita banyak berpikir kan ya kan. Nah jadi sempat juga berpikir gini, apa aku bunuh diri aja kali ya gitu kan. Loh kan, terus gini dalam hati saya, ya kan kalau orang meninggal saat hamil itu kan syahid gitu ya. Nah mungkin ini momen juga buat aku mati syahid waktu itu. Pikiran nakal tuh, mungkin bisikan setan kali ya. Lagi di motor tuh sempat kepikiran kayak gitu. Terus hamil meninggal kan itu kan kematian yang syahid gitu, kematian yang diinginkan semua orang. Tapi kalau cara matinya bunuh diri, apakah aku syahid gitu? Langsung aku bertanya-tanya dalam diriku sendiri. Iya juga ya gitu. Jadi ya itu masa-masa tersulit sebagai kepala sekolah itu bukan datang dari sekolah sih sebenarnya, datang dari diri saya sendiri gitu. Ketika saya belum kuat fondasinya menerima takdir Allah, dibenturkan dengan kondisi juga takdir dari pas sekolah, takdir harus hamil lagi, takdir perjalanan yang jauh, pokoknya terus inilah maksudnya saya merasa ya Allah aku nggak sanggup gitu. Jadi terus mungkin karena kondisi begitu jadi mungkin setannya banyak gitu ya ikutin saya. Ya, jadi pikiran negatif, jadi ya gitulah, macam-macam lah pikirannya lah, pikiran nakal, bisikan setan gitu. Kalau di motor emang gitu. Iya ya, bener ya. Kalau di motor. Teman-teman apalagi kalau teman-teman tahu, ibu itu dari ujung ke ujung. Apa ujung ke ujung? Maksudnya adalah ibu itu di ujung perbatasan Depok dan Bogor. Nah, sekolah kita adanya di perbatasan Depok dan Tangerang. Jadi ibu itu dari ujung sampai ke ujung.
Kayak itu ya, air mengalir sampai jauh. Kalau saya bermotor sampai jauh. Ibu bermotor sampai jauh. Jauh dari ya. dulu ke hilir balik. Nah, Iya, iya. itu memang kita tuh kalau misalnya apa yang kita punya tanggung jawab, tapi kalau mental kitanya tidak kuat, mungkin aman. Ya, betul. Setiap orang itu punya masalah hidup, tapi terkadang banyak orang yang masalah hidup itu sebetulnya masalahnya dalam diri, Benar. tapi dia menyangkut pautkan dengan pekerjaannya, dengan hal-hal yang di sekitar mereka, akhirnya ya itulah dia tidak terbuka dengan sosialnya, akhirnya menutup diri. Nah, itu jangan sampai seperti itu, teman-teman. Iya. Ya, kita tidak boleh apapun masalahnya senyum aja dulu. Itu yang paling gampang. Dan yang paling penting tuh tetap berpositif thinking gitu. Jangan mikir aneh-aneh. Kita itu adalah manusia yang beragama. Jadi jangan tinggalkan agamanya. Solid. Yang non-muslim ya jangan lupa sembahyang, kayak gitu. Iya. Tinggalin itu. Bagus. Iya kan? Lanjut. Ya. Nah, Ibu nih, kita sebenarnya pengen ngobrol lama nih sama Ibu. Kita ulik. Iya. Cuma kesian kita ulik bisa sampai durasi satu. Terus yang kedua, Ibu waktunya nggak bakalan lama. Kita tuh bentar lagi pulang. Iya. Jadi kalau kita kelamaan, kesian yang nonton juga bosan ngeliat apa artis mulu. Gitu kan. Nah, Ibu boleh dong ngeluarin kata-kata, mungkin saran, mungkin bagaimana buat anak-anak yang nanti yang nonton atau teman-teman semua yang ada di sini, baik yang buat di sekolahan atau dimanapun mereka berada. Ibu kasih ujangan sedikit, Ujangan. Quotes. Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Mungkin Ibu mau pantun. Aduh, nggak di briefing sih. Tadi harus saya siapin pantun ya. Saya juga nggak pantun. Gitu, pesan-pesan aja ya, pesan-pesan gitu. Jadi saya belajar dari diri saya sendiri ya, perjalanan saya gitu. Jadi ketika saya jadi kepala sekolah, ini kan konteksnya kepala sekolah ya. Nah, tapi kalau saya tarik dari pengalaman saya itu, pesan yang bisa saya sampaikan adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu di diri kita, di lingkungan kita itu, kalau sudah terjadi berarti itu Allah yang mau gitu. Kalaupun yang terjadi itu enggak sesuai kemauan kita, ya itu yang terbaik gitu. Karena itu udah Allah yang bikin gitu. Pokoknya kalau udah Allah yang bikin begitu, udah ditakdirkan begitu, itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Nah, kalau misalnya itu nggak sesuai dengan diri kita, apa yang bisa kita lakukan? Ya itu tadi, berpositif thinking, terus ikhlas gitu. Maksudnya mungkin sesuatu yang nggak kita inginkan terjadi pada kita, awalnya kita nggak bisa ikhlas gitu, tapi lama-lama kita harus paksa diri kita gitu. Ya emang mau gitu, mau gimana lagi gitu, mau lari sampai manapun kalau memang Allah yang mau ya udah gitu maksudnya. Ya benar gitu. Jadi ya betul, kun fayakun gitu. Jadi saya menganggap bahwa dalam hidup ini sebenarnya kita nggak boleh terlalu banyak khawatir gitu. Khawatir nanti gimana dulu, karena memang sudah ada yang menjamin hidup kita gitu. Jadi ya tetap positive thinking dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun positive thinking. Positive thinking. Walaupun kita dijahatin, kita positif aja. Positif aja. Positif aja. Dijahatin sama orang jahat sama kita, positif aja ya, dosa kita diambil. Tapi kita harus juga melindungi diri, jangan dijahatin nanti kita ampun. Ya sedikit takol. Ya. Jadi kita tuh hidup harus sesuai. Iya. Yang penting adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan harus ikhlas. Jangan banyak mengeluh karena lelaki tidak bercerita. Perempuan banyak ceritanya.
Nah, kita udah ada di ujung dari acara ini, teman-teman. Nanti tunggu podcast selanjutnya. Nah, penasaran kan siapa bintang tamunya? Banyak kan bintang tamunya. Stoknya banyak. Stoknya banyak. Mau yang cowok, mau yang cewek, dari yang muda sampai yang tua ada. Atau boleh request? Boleh request nanti mau siapa podcastnya, tapi yang jelas jangan saya, karena saya jadi hostnya. Sekian dari saya, Hafiz Rinaldi dan Ibu Trias Mirasa Astuti. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.